Dan di sini oleh para ulama kita, maksud ucapan ini, man i'tamada ala aqli fi umurihi wa lam ya'tamid 'ala Allah ta'ala fi dzalika lam yuhtada ila shawab. Barang siapa yang bersandar semata kepada akalnya dalam seluruh urusannya dan tidak bersandar pada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak melarang kita menggunakan akal karena kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, al-aqlu. Tapi kita juga jangan sampai menjadikan akal itu semata-mata sandaran kita dalam segala urusan kita, termasuk urusan agama kita, dalam memahami agama, dalam mengamalkan, ataupun urusan yang sifatnya duniawi. Kita boleh memakai akal kita, tapi tidak semata-mata kita bersandar kepada akal atau kemampuan kita. Harus juga bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha berkehendak. Allah maha berkehendak, Allah yang menentukan. Adapun kita, akal kita niku sangat terbatas tanpa kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga sebagai penjelasan pada kita semuanya bahwa bukan berarti kemudian syariat Islam niku melarang pemeluknya menggunakan akal ya. Sekalipun dalam urusan agama. Karena dalam beberapa ayat, dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, itu justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menggunakan akal kita, ya. Afala ta'qilun, misalkan, tidakkah mereka berpikir? Kan menggunakan akal berpikir niku. Oke. Dan beberapa ayat yang hampir semakna dengan ayat-ayat seperti ini. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya atau hambanya untuk berpikir, yang itu menggunakan akal. Ya, menggunakan akal. Jadi tidak tepat juga gitu. Maksudnya, kita nggak boleh menggunakan akal dalam beragama, tidak bisa, Pak. Agama ini juga harus dipahami dengan akal. Karena dalam memahami sebuah masalah, untuk mencari kebenaran itu jalannya ada dua. Yang pertama adalah dengan syar'i, dengan wahyu, dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua wal akli, dengan akal. Dengan apa? Akal. Dan selamanya akal yang lurus tidak akan bertentangan dengan dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akal yang sehat, yang lurus, yang masih bersih, selamanya tidak akan bertentangan dengan apa? Dengan wahyu, dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti misalkan jenengan di sini kadang dipahami sebagian redaksi dalil itu dipahami secara sepihak, yang seakan-akan orang Islam itu tidak boleh menggunakan akalnya sama sekali. Ya, dikenal dengan kaum aklaniyun. Seolah-olah umat Islam itu tidak boleh menggunakan akalnya sama sekali. Misalkan dalam kasus masalah mengusap khuf, masalah mengusap khuf itu sepatu bot, ya. Ketika itu ada hukum-hukumnya nih. Ya, ada hukum-hukumnya ketika kita safar ataupun mukim, kita diberi jatah untuk ketika wudhu tidak membuka sepatu bot kita. Kalau mukim itu sehari semalam, kalau musafir berapa? 3 hari 3 malam. Jadi kaki niku nggak perlu dicopot sepatunya, sepatu botnya. Ketika itu ada syarat-syaratnya dalam bab fikih. Misalkan kalau memasukkan harus dalam kondisi suci, alat toharoh,
Kemudian nanti ada syarat-syaratnya, sepatu yang boleh diusap ketika wudhu tanpa harus dilepas, cuma diusap di atasnya nih. Makanya ada riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib, laukana dinu biroi, seandainya agama ini dengan akal, gitu kan, lakana asfal minal khuf, sungguh bagian bawah sepatu itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Kan kalau mengusap khuf sepatu dalam bab fikih, itu kan yang diusap bagian apa? Atas, bukan bawah. Padahal yang kotor mana? Bawah. Kalau secara akal kan bawah nih, harusnya diusap nih. Tapi faktanya yang diusap dalam syariat itu, dalam fikih, bagian apa? Atasnya. Berarti kalau secara akal bawah, tapi kenapa? Tapi wahyu mengatakan bagian atas, gitu. Nanti lain waktu ya saya akan sampaikan secara khusus bab ini, karena mungkin penting ketika kita musafir misalkan atau di rumah juga ya, masalah mengusap sepatu ini. Tapi jangan sampai salah sangka, karena ternyata kalau kita lihat prakteknya di masyarakat itu masih banyak yang belum paham masalah ini. Seperti misalkan mengusap kaos kaki, jadi pakai kaos kaki ketika musafir, kaos kakinya pas wudhu enggak dicopot, kemudian diusap saja bagian atasnya. Ini sudah keliru, karena kaos kaki itu tidak termasuk khuf yang dibolehkan untuk diusap. Atau sepatu pendek, sepatu yang biasa kita pakai niku, sepatu pendek biasa niku ndak masuk sepatu yang boleh diusap ketika nopo? Ketika wudhu. Itu harus sepatu bot. Sepatu bot niku sepatu yang menutupi minimal mata kaki. Ya, minimal mata kaki. Itu contoh saja kasus bahwa masih banyak kaum muslimin yang belum memahami masalah ini. Nanti lain waktu saya akan bahas. Itu baru cuplikan dulu. Lah dari riwayat Ali bin Abi Thalib ini seakan-akan dipahami oleh sebagian orang bahwa loh, berarti Islam niku melarang pemeluknya untuk menggunakan akal sama sekali. Padahal tidak begitu maksudnya. Ada hal-hal yang akal boleh berperan di situ untuk menentukan, mempertimbangkan, menganalisa. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa untuk dipakai akal dalam hal tersebut. Kalau akal suatu saat bertentangan dengan wahyu, maka baru akal ini dikalahkan, dimenangkan wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, wahyu dan akal ini bisa berjalan beriringan. Dan dalam Quran, dalam hadis Nabi disebutkan penggunaan akal itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Karena tidak semata-mata metode untuk mencari petunjuk niku, metode untuk mendapatkan kebenaran itu harus dengan jalan syar'i, dengan wahyu, tapi harus juga menggunakan akal. Tadi ayatnya gitu, afala ta'qilun, apakah mereka tidak memikirkan? Memikirkan kan dengan akal, tidak mungkin apa? Pakai dengkul, tetap pakai apa? Akal. Itu salah satunya gitu. Jadi ada sebagian dalil-dalil, athar-athar yang kadang dicomot sebagiannya tanpa dikompromikan dengan dalil lain, sehingga semata-mata seseorang itu tidak boleh menggunakan akalnya sama sekali dalam memahami agama Islam. Tapi tidak begitu. Tetap kita ini dibolehkan. Bahkan memang dianjurkan akal itu digunakan. Bagaimana Allah memberi akal tapi tidak digunakan untuk hal tersebut, termasuk untuk memahami agama ini. Ini agama Islam. Yang tidak boleh sudah kita sebutkan tadi. Ada kondisi yang tidak boleh, ada yang boleh, ada yang nanti harus akal itu dikalahkan oleh wahyu, oleh dalil dari Quran dan hadis, dan ada yang beriringan, terus beriringan. Tapi pada asalnya memang akal itu beriringan dengan wahyu. Karena kalau sampaikan bahwa akal yang sehat, yang lurus, yang bersih tidak mungkin bertentangan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Juga begini, maka dalam keterangan ini tadi, niki ulama sing menyatakan nggih sanes kula. Niki ulama, Pak. Mesti berilmu. Jadi yang dilarang niku ketika seorang bersandar hanya akalnya tok. Lah niki yang keliru. Tidak merujuk kepada Quran, tidak merujuk kepada hadis Nabi, tidak merujuk kepada keterangan ulama, akalnya digunakan sendiri untuk berpikir, memahami agama. Lah ini baru keliru. Ya, walam ya'tamid 'alallahi ta'ala fi dzalika. Dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya, lam yuhtada ila shawab, maka orang ini tidak akan mendapatkan petunjuk. Mungkin gambaran dekat itu kalau saat ini kasus yang baru viral itu ya tentang pemahaman Pondok Az-Zaitun Indramayu, ya, wabil khusus mudirnya, ya, ketuanya yang katanya Syekh Panji Gumilang itu. Lah itu mungkin benar. Lo kenapa kok perempuan nggak boleh khotib jadi khotib Jumat? Wah, secara akal boleh. Hak wanita laki-laki kan sama untuk ceramah. Oh, berarti boleh. Gitu? Itu kan pakai akal. Lah kalau ini diterapkan, ini tidak boleh. Karena urusan masalah khotib itu sudah ada aturannya dalam syariat Islam, ada dalilnya. Termasuk urusan misalkan aturan shaf, laki-laki perempuan ketika sholat itu harus dipisah, disendirikan. Itu juga sudah ada aturannya dari dalil dan sudah ada keterangan para ulamanya. Ya, terus misalkan bahwasanya haji itu tidak harus ke Mekah gitu ya. Tanah suci itu misalkan Mekah itu bukan tanah suci, Indonesia di sini. Jadi seorang haji di sini sudah boleh. Nah, ini penggunaan akal yang keliru karena bertentangan dengan dalil dari Quran, dari hadis Nabi dan keterangan ulama. Itu kita sepakat bahwasanya itu itu keliru, menggunakan akal yang seperti ini. Tapi kemudian kita menolak penggunaan akal secara mutlak, ini juga keliru. Jadi kita di tengah-tengah antara yang mendewakan akal, gitu, mendewakan akal dalam arti segala sesuatu diputuskan akal, dan antara yang menolak akal, menggunakan akal sama sekali. Dalam agama ini juga kita tolak, ini kita tolak, kita di tengah-tengah, Pak. Ahlu sunnah niku di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita dijadikan oleh Allah umat pertengahan. Jangan yang ini, tapi juga jangan yang ini. Gitu ya. Terus nanti begini, dalam bab perbedaan pendapat, dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah niku, kita juga seyogianya tidak menuduh orang lain mengikuti akalnya gara-gara berbeda pendapat dengan kita. Pamannya ngeten. Kan masalah kunut subuh niku memang masalah yang diperselisihkan ulama sejak zaman dulu. Kalau Imam Sinten, Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas niku mensyariatkan kunut subuh. Gitu. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak mensyariatkan. Kan jelas imamnya sudah berbeda pendapat. Jangan sampai nanti ngeten, kita mengikuti yang tidak kunut, kemudian kita menuduh orang yang kunut, kamu mengikuti akal. Nah, ini kan nggak boleh nih. Oh, kamu nggak mau mengikuti wahyu ya, kamu mengikuti akal. Nah, ini seperti ini nggak boleh menuduh seperti ini. Karena yang kunut atau tidak kunut semuanya punya argumentasi, punya dalil, punya alasan ilmiah, punya ulama yang membimbing mereka. Sehingga jangan sampai ketika kita berbeda dengan orang lain dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, kita main tuduh dengan apa? Oh, kamu mengikuti akal, kamu tidak mau mengikuti wahyu. Nah, seperti ini juga tidak boleh. Paham ya? Itu cuma baru satu contoh, Pak. Contoh lain banyak sekali yang ini harus kita luruskan permasalahan ini. Jadi kita berada di tengah-tengah, tidak ke sana, tidak kemari, tapi di tengah-tengah.